Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang switching. Switch itu seperti kalau kita pakai nyalain lampu, switch off, switch on, ya. Tapi itu hanya dua kondisi ya. Kalau lebih banyak kondisi ya switch juga, cuma istilahnya berbeda. Oke, pengertian switching adalah pengaturan lalu lintas jaringan komputer. Ini terkait dengan jaringan komputer ya. Jadi ia mengatur lalu lintas jaringan komputer. Contoh di bawah ini adalah perempatan lalu lintas yang berfungsi sebagai switch. Ada perempatan lalu lintas ada 8 jalur ya. Jadi satu jalur itu two way, jadi total jadi 8 jalur. Kalau nggak ada pengaturan, nggak ada switchnya, dalam ini lampu lalu lintas, traffic light, merah, kuning, hijau, maka bisa terjadi chaos di tengah-tengah. Kecuali ada 4 orang Pak Ogah ya yang mengatur tersebut. Jadi Pak Ogahnya berfungsi sebagai switchnya. Ya. Lanjut. Contoh di gambar di bawah ini ada A, B, C, D, E sampai G. Berarti ada 10 komputer. Ini adalah komputer berjauhan sehingga membutuhkan banyak switch. Ya. Nah, switchnya switch 1, 2 sampai switch 5. Ya. Dan setiap switch terhubung. Kondisi ini real ya, di dunia telekomunikasi ini dipakai. Contohnya di A, B ini bukan komputer ya, tapi orang yang nelpon. Ya, orang yang nelpon ada banyak lewat via BTS ya. Yang di tengah-tengah yang switch ini adalah benar-benar switch ya. Jadi misalnya yang kota A, B, J itu terhubung dengan switch 1. Switch 1 ada di Jakarta. Terus si A ini menelepon ke si C yang ada di Medan misalnya ya. Maka switch 1 dan switch 2 terhubung untuk membawa panggilan suara dari A menuju C. Ini real yang ada di komunikasi saat ini, baik Indosat, Telkomsel dan sebagainya ya. Ini menggunakan teknik seperti ini, switching ya. Jadi antar switch itu terhubung. Terdapat dua metode switching, circuit switching dan paket switching. Ya, circuit switching dan paket switching. Dan paket switching dibagi lagi dua, datagram network dan virtual circuit network. Nah, garis besarnya, circuit switch itu dipakai di telepon, dunia telekomunikasi untuk telepon suara direct ya. Jadi kalau kita mencet 0816 bla 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 langsung terhubung ke nomor tujuan, itu circuit switching. Maka jalurnya benar-benar digunakan oleh si penelepon dan yang ditelepon. Jadi misalkan si A menelepon ke si B ya, maka jalur itu tidak digunakan oleh orang lain. Oke. Nah, kalau pakai switching, contohnya itu adalah internet. Kalau kamu pakai WhatsApp, pakai Zoom dan pakai apapun, pakai internet, buka browser, itu adalah paket switching dan kategorinya adalah datagram network. Tapi kalau kamu menggunakan telepon suara via WhatsApp, itu maksudnya virtual circuit network ya. Nah, di paket switching ini jalur yang kita pakai adalah bukan seluruhnya buat kita. Jadi kalau kita saat menelepon via WhatsApp, maka terkadang bengong ya. Kok nggak nyambung ya? Diam dulu. Nggak lama ada suara lawan bicara kita. Karena apa? Karena jalurnya dipakai oleh orang lain. Jadi kadang-kadang kita bengong dulu ya. Apalagi kalau trafiknya padat sekali kita menelepon via WhatsApp, maka seringkali bengong ya. Karena jalur dipakai oleh orang lain. Dipakai bersama-sama. Hal ini berbeda dengan circuit network. Circuit network dibuat dari sekumpulan switch yang terhubung secara fisik. Setiap linknya terdiri atas sejumlah channel. Channel itu artinya pembicaraan ya. Menggunakan teknik FDM atau TDM. Nah, ini dijelaskan nih, digunakan pada komunikasi telepon fix, telkom,
atau telepon seluler konvensional. Nah, telepon Telkom itu biasanya kalau kita mau telepon ke si A pakai jalur Telkom, biasanya kita ketikkan depannya dulu 021, atau kalau ada luar negeri ke Singapura mau ke Indonesia ketik dulu 062 plus 62 terus nomor teleponnya ya. Karena identitas 62 itu hanya milik Indonesia. Makanya seringkali kalau di dunia citizen net, jaringan internet, seringkali adalah warga 62. Itu artinya warga Indonesia. Kalau Singapura mungkin pas 9 kali ya. Oke. Ini gambarnya ya. Sirkuit network dari A menuju M itu pakai switch. Ya. Dan switchnya banyak ya. Ini terjadi di dunia telekomunikasi sekarang, yang saat ini ya. Switchnya banyak. Di Jakarta ada, di Bandung ada, semua ada switchnya. Dan itu dedicated, khusus untuk A dan M saja, nggak digunakan oleh orang lain. Beberapa karakteristik sirkuit network bekerja pada layer fisik. Ya, kabelnya itu memang untuk dia. Satu kabel itu bukan kita saja yang menggunakan. Satu kabel fisik itu bisa 30 orang menggunakan. Dipakai bersama-sama, tapi tidak saling mempengaruhi. Karena 30 itu berasal dari yang tadinya 2 Mbps dipecah jadi 32 channel, dan setiap channel 64 kilobit per second. Jadi 64 kilobit per second sudah cukup untuk pembicaraan orang yang telepon secara normal ya. Suaranya masih bagus. Ya. Nah, ini disebut dengan teknologi TDM yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi ini benar-benar bekerja pada layer fisik, circuit network. Cuma sebelum komunikasi dimulai, seluruh resource itu adalah kebutuhan ya, sumber daya. Channel, bandwidth, time slot, prosesor, dan sebagainya sudah direservasi sehingga sampai komunikasi selesai. Jadi kalau kamu nelpon, kamu pencet dari handphone kamu ke teman kamu 0816 bla 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 bla, terus kamu connect, tet itu nyambung. Pas sudah diangkat langsung nyambung kan ya. Nah, sebelum nyambung tersebut itu semua resource, prosesor, switch semua sudah dialokasikan buat kamu yang nelpon ke teman kamu si B. Ya. Dan itu dialokasikan, jadi nggak diganggu-gugat lagi sama orang lain ya. Ini karakteristik circuit switch. Data yang dikirim akan mengalir sebuah jaringan tanpa dilakukan paketisasi. Ya, suara kita ya itu mengalir sewajarnya ya. Nggak di apa-apain lagi. Hanya end-to-end addressing selama fase setup. Tak ada lagi addressing selama proses transfer data. Dia hanya ada nomor penelpon dan nomor yang ditelepon. Ya. Ini karakteristik circuit network. Nah, ini gambarnya ya. Terdapat 8 telepon, ya. Sebelah kiri 4, sebelah kanan 4, yang terhubung ke switch melalui voice channel 4 kHz. Ya. Ada 3 switch ya. Nah. Bandwidth link antar switch sebesar 8 kHz, antar switch 8 kHz dengan menggunakan FDM. Karena linknya ini dapat menghandle voice channel maksimum 2. Ya. Oke, sekarang pakai switch. Pada paket switch, network tidak ada reservasi resource selama proses setup. Jadi kalau kita buat pakai internet, ya buka http://www.kompas.com, kita nggak reservasi resource selama proses setup. Ya. Jadi kita ngirim http kompas.com, terus kompas.com ngedenger, server kompas.com ngedenger, listening di port 80, ingat HTTP portnya 80. Pas sudah ngedenger, dia ngirim konfirmasi balik. Ya. Jadi hanya ada three-way handshake aja ya, three-way handshake, minta request dibalas, oke, terjadi pertukaran request, pertukaran data. Dan itu tidak ada reservasi resource. Jalurnya nggak digunakan oleh kita dengan kompas.com, dipakai oleh orang lain. Makanya ketika kita ketik itu seringkali suka muter aja, buffering, karena jaringannya sibuk dipakai juga oleh orang lain. Ya.
Resource dialokasikan sesuai demand selama proses transfer data. Jadi kirim data, nanti kita kirim tampilan kompas.com yang kita inginkan, itu sesuai demand aja ya. Nggak ada minta alokasi 10 megabyte, nggak ada. Ya. Jadi sesuai aja ini ya. Jadi kalau komponen traffic padat, terus dia nggak bisa masuk, maka kita nunggu buffering aja, kok nggak muncul-muncul nih tampilan zone-nya misalnya. Ya. Nanti kalau trafficnya sudah rendah, nah baru bisa masuk lagi. Ya. Salah satu bagian paket sys network adalah datagram yang bekerja pada layer network. Datagram inilah yang digunakan di jaringan internet. Oke, ini tampilannya. Jadi dari A menuju X itu rutenya banyak ya. Kita lihat penjelasan di bawah. Gambar di atas memperlihatkan cara kerja datagram network sebagai paket sys network. Ingat, selain datagram ada lagi tadi virtual circuit network ya. Telepon lewat WhatsApp. Baik itu voice call maupun video call. Ya, ini hanya memperlihatkan gambar tentang datagram network. A akan mengirimkan informasi ke komputer X yang terdiri atas 4 paket data. Ya. Jadi misalkan tulisan saya akan bertemu denganmu, itu kan paket. Nah itu pecah-pecah. Saya paket 1 akan bertemu paket 2, itu garis besarnya saja ya. Jadi ini dipecah jadi 4 paket. Dan keempat paket tersebut sampai ke komputer X-nya, dari A ke komputer X itu lewat macam-macam jalur. Contohnya paket 1 dan 3 lewat router yang di atas tuh. Paket 2 turun ke router yang ke bawah. Paket 4 turun ke router yang di tengah. Nah, router yang paling ke atas kanan itu paket 1-nya dikirim ke router yang di tengah. Paket 3-nya diturunkan ke router kanan bawah. Nah, router yang paling kanan bawah itu yang dekat komputer X itu akan menerima paket 1, 2, 3, 4 dari 3 router lainnya. Kemudian akan menyusunnya. Dan dia tahu gimana cara nyusunnya. Nggak mungkin dia 1, 2, 3, 4 dia susun jadi 3, 4, 2, 1. Jadi tulisan saya akan bertemu denganmu nggak akan menjadi akan bertemu saya kamu, nggak akan seperti itu. Si router paham gimana cara menyatukannya kembali. Nah, jadi ya router yang terhubung langsung dengan komputer X, semua paket tersebut disusun kembali. Inilah cara kerjanya paket switch network yang sering kita pakai saat ini. Access in. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.